Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Husnul Khatimah. Imam Mardiawati, Imam Nawawi. Nah, hadir semua ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, indahnya keberagaman di negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 4. Nah, pada pembelajaran ketiga ini kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Nah, mari kita cari tahu anak-anak tentang 4 macam aktivitas ekonomi tersebut. Di sini ada keragaman ekonomi di Indonesia. Pada pembelajaran 3 telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Anak-anak telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi, yaitu di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain keempat jenis tersebut, masih ada jenis aktivitas ekonomi sebagai berikut. Yang pertama itu ada aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia juga terdapat tambang minyak dan gas, serta barang tambang non-migas. Contohnya, barang non-migas antara lain yaitu emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, juga intan. Diperbaharui sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis, seperti pasir, besi, dan bauksit. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Yang kedua itu ada aktivitas ekonomi di bidang perdagangan anak-anak. Nah, aktivitas ini tiap-tiap daerah itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Ada yang kaya akan potensi alam, ada juga yang miskin akan potensi alam. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan jasa atau dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, perhutanan, juga barang industri. Aktivitas ini bisa dilakukan tanpa perantara atau dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan kepada jasa atau konsumen. Contohnya perantara dalam perdagangan antara lain perdagangan besar, grosir atau agen, dan perdagangan eceran. Pada perkembangan aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan ini antar negara, yaitu dikenal dengan sebutan ekspor atau impor. Kegiatan ini disebut dengan ekspor atau impor. Nah, yang ketiga ini itu ada aktivitas ekonomi di bidang industri anak-anak. Nah, anak-anak amatilah itu gambar industri di lingkungan sekitar tempatmu.
Apa yang kamu dapat simpulkan dari aktivitas tersebut? Nah, industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai atau kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. Nah, contohnya di sini itu ada industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, penggalangan ikan, minuman dan makanan serta ada pupuk anak-anak. Nah, yang keempat itu ada aktivitas ekonomi di bidang jasa ya anak-anak. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan antara selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi yaitu meliputi transportasi darat, laut, juga udara. Nah, tidak hanya itu anak-anak, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Perkembangan aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Nah, setelah anak-anak menyimak bacaan di atas tadi, anak-anak menuliskan informasi penting yang terdapat dari tes keberagaman ekonomi di Indonesia ya anak-anak. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan di minggu depan. Nah, selanjutnya itu ada berdiskusi anak-anak. Anak-anak bersama teman sekelas mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh setiap keluarga dari seluruh siswa di kelas. Nah, kalau sudah itu disajikan dalam tabel yang sudah diberikan. Dalam melakukan kegiatan tersebut, ingatlah selalu untuk bersikap toleransi atas perbedaan di antara teman-teman sekelas anak-anak. Janganlah mengejek teman atas aktivitas ekonomi yang dilakukan keluarganya. Sebaliknya, jangan pula sombong atau malah rendah diri atas aktivitas ekonomi dalam keluarga anak-anak. Setiap orang pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini ada tabel ya anak-anak. Nah, anak-anak itu mencari tahu dalam keluarga itu ada berapa orang yang berpotensi sebagai petani. Nah, nanti anak-anak tulis ada berapa banyak. Nomor 2 itu ada pedagang. Nah, dalam satu keluarga itu ada berapa yang berdagang pekerjaannya. Nah, anak-anak ditulis di situ ya. Paham tidak penjelasan Ibu? Kalau sudah paham, Ibu akan lanjut materi selanjutnya. Setelah mengetahui keragaman ekonomi yang ada di Indonesia, kita akan lanjutkan. Setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai banyak adat dan istiadat budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat, termasuk kita, hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Bagaimanakah bentuk tindakan toleransi terhadap keberagaman? Ayo anak-anak kita cari tahu. Nah, yang pertama itu ada sikap toleransi terhadap keragaman. Nah, toleransi ini berasal dari kata toleran yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleran dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut untuk sikap toleransi terhadap keragaman, suku, budaya, agama, dan ras. Nah, yang pertama itu ada toleransi dalam keragaman agama anak-anak.
Nah, kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 24 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragam tersebut, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras anak-anak. Nah, tiap suku bangsa pasti mempunyai ciri khas yang berbeda-beda dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut yaitu ras. Jadi setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, terciptakan keragaman ras. Nah, contohnya toleransi dalam keragaman suku dan ras yaitu tidak menghina agama orang lain ya anak-anak. Nah, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk masuk ke agama yang kita anut. Nah, kita harus menghargai juga anak-anak, menghargai agama orang lain. Nah, itu ya anak-anak, contoh dari toleransi dalam keragaman suku dan ras. Nah, selanjutnya itu toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya anak-anak. Keragaman sosial budaya itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang dari zaman kita dahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial budaya Indonesia. Nah, bagaimana cara kita untuk mengembangkan dan melestarikan sosial budaya di Indonesia? Nah, ayo anak-anak kita cari tahu apa saja. Nah, di sini melestarikan dan mengembangkan berbagai warisan sosial budaya di Indonesia itu dengan cara mencintai produk yang ada di dalam negeri. Dan yang kedua itu menyaring informasi dari luar ya anak-anak. Nah, yang keempat itu ada toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Nah, Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu berjenis laki-laki dan juga perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Sebagai contohnya, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama lainnya. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapihan tempat tinggal. Siswa perempuan juga memiliki kesempatan untuk menjadi ketua kelas seperti halnya siswa laki-laki anak-anak. Nah, setelah anak-anak menyimak bacaan di atas tadi, anak-anak cari informasi penting yang ada di dalam bacaan sikap toleransi terhadap keragaman. Anak-anak bisa tuliskan di kolom tersebut. Nanti dikumpulkan bersama tugas di atas yang tadi ya anak-anak. Nah, itu tadi anak-anak tugasnya, jangan lupa minggu depan dikumpul. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.